Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh para jamaah keluarga besar Jamiah Persatuan Islam PC Cangkuang, wabil khusus tentu ketua pimpinan cabangnya. Mungkin ini salah satu ketua pimpinan cabang Persatuan Islam yang unik ya Bapak Ibu, karena orang awak jadi ketua cabang di Sunda, di Jawa Barat. Yang biasanya orang Sunda, orang Jawa Barat, ketua pimpinan cabang di luar Jawa Barat, baik itu di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah Bapak sekalian, banyak para pimpinan Jamiah Persatuan Islam di jamaah, di cabang, di pimpinan daerah wilayah itu yang memang asli penduduk setempat, baik itu di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun saya mohon maaf masih ada sisa batuk kemarin dari peresmian musyawarah wilayah ke-7 pimpinan wilayah Persatuan Islam Sumatera Utara. Kebetulan mungkin cuaca juga kurang baik, banyak teman-teman yang pulangnya itu kena flu, kena batuk. Tapi insya Allah tidak mengurangi aktivitas kegiatan jamiah kita. Ibu bapak sekalian, setelah Allah memberikan kepada kita nikmat iman, kira-kira nikmat apa yang terbesar yang Allah berikan pada kita setelah Allah berikan pada kita nikmat iman? Ibu bapak, nikmat apa yang terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah umat ya, bukan pribadi, setelah nikmat iman? Ada yang bisa jawab enggak? Nikmat apa Bu? Setelah nikmat iman dan Islam, nikmat apa yang terbesar yang Allah berikan pada kita? Nikmat usia, apalagi? Nikmat sehat, apalagi? Nikmat rizki, apalagi terus? Banyak nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita setelah nikmat iman, nikmatuddin, nikmat Islam. Tetapi menurut Al-Quran, ibu bapak sekalian, ada kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita sebagai satu umat setelah diberikan nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat apa? Nikmat ukhuwah. Nikmat ukhuwah. Apa arti ukhuwah? Persaudaraan. Nikmat duduluran, persaudaraan. Karena itu Allah firmankan dalam Al-Quran, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Tuh. Jadi firman Allah, ingatlah oleh kamu semua wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang telah memeluk Islam, nikmatallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian, di mana ketika itu kalian bercerai-berai, berpecah belah. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah persatukan hati kalian. Fa'asbahtum, kemudian jadilah kalian binikmati, dengan nikmat agama Allah, dengan nikmat iman dan Islam itu
ikhwana, kalian jadi bersaudara. Nah, jadi ibu bapak, nikmat besar yang Allah berikan pada kita setelah kita diberikan iman dan Islam adalah nikmat ukhuwah. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Coba Bapak Ibu, bagaimana tidak nikmatnya kita bersaudara. Kita bisa berkumpul di sini karena apa? Karena nikmat ukhuwah kita. Apalagi ukhuwahnya selain ukhuwah Islamiyah, ukhuwah jamiyah, ukhuwah jamaiyah. Dengan berjamiah kita semakin rekat lagi, makin kokoh lagi persaudaraan kita. Maka dengan bersaudara apapun kita bisa lakukan. Tadi telah dicontohkan bagaimana kita punya program ambulan. Kira-kira ibu bapak sekalian, kalau ambulan harganya 300 juta. Kalau sendirian berat apa tidak? Berat. Mahal apa tidak? Mahal. Tapi kalau ada 300 orang, jadi ringan apa tidak? Ringan. Berarti masing-masing berapa? 1 juta. Kalau ada 600 orang, lebih ringan apa tidak? Lebih ringan. Tinggal berapa berarti seorang? 500. Itulah nikmatnya ukhuwah, nikmatnya persaudaraan. Dengan bersaudara, dengan ukhuwah, walaupun kita menderita, kita sakit, kita kena musibah. Lihat saudara kita di Palestina. Makanya saya lihat ini banyak ibu-ibu pakai kudungnya Palestina ya Bu ya. Itu tanda cinta kepada saudara kita. Kita tidak ikut berjihad di sana, tidak ikut bisa menolong saudara kita yang jadi korban perang kebiadaban Israel, tidak bisa mengobati, bahkan tidak bisa untuk merasakan penderitaan anak-anak kecil di sana, tapi minimal kita di sini ikut bersimpati, berempati. Simbol mereka kita pakai, itu jadi sal kita, jadi kudung kita. Ini ketua cabang kita tuh pakai sal. Tadi saya mau bawa juga itu salnya ibu, dikirain gak ada yang pakai, ternyata sih banyak. Jadi walaupun saudara kita menderita, ibu sekarang sudah 20.000 rakyat Palestina jadi korban kebiadaban perang Israel. Dan sebetulnya itu bukan perang. Karena kalau perang itu jelas kekuatannya antara dua negara, dua militer, dua pasukan perang. Ini mah Israel membombardir dengan tank bajanya, dengan pesawat tempurnya, dengan rudalnya, dengan bomnya ke penduduk sipil di Gaza. Yang wilayahnya sangat sempit, hanya 56 km persegi itu Gaza itu. Penduduknya 2 juta, padat sekali. Dibombardir terus-menerus. Maka setiap 10 menit satu anak korban jadi sasaran bom, sasaran mortir, sasaran tank baja. Kenapa? Karena mereka menyerangnya ke rakyat sipil, bukan ke tentara Hamas. Karena Hamas memiliki persembunyian benteng yang sangat rapih di bawah terowongan-terowongan yang mengelilingi Gaza dan Palestina. Diperkirakan lebih dari 300 km panjangnya terowongan itu. Sehingga yang jadi sasaran anak-anak. Maka dunia sekarang mengecam apa yang terjadi di Paris itu bukan perang, tapi genosida, yaitu pembantaian etnis, pembumihangusan manusia. Tidak kebayang ibu sekalian berapa itu jumlah mayat kalau berjajar 20.000 orang. Setiap hari puluhan ratusan orang. Tetapi dengan Allah memberikan nikmat persaudaraan pada kita, seluruh umat Islam di dunia dipersatukan dengan peristiwa pembantaian Gaza ini. Bahkan sekarang bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah insaniyah. Negara-negara non muslim di Eropa, di Amerika juga mereka
berbondong-bondong turun ke jalan, beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang membela Palestina, padahal mereka bukan muslim. Kenapa? Dorongan ukhuwah, tapi ukhuwah insaniyah, persaudaraan, rasa kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Apalagi kita ukhuwah Islamiyah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita itu 3 tingkatan ukhuwah yang harus dijaga. Karena dengan ukhuwah itu nikmat bos sekalian. Yang sakit kita saling tengok menengok, yang tidak punya biaya kita rereongan, gotong royong membantu menolong. Ada yang kena musibah, kita berjamaah untuk ikut menanganinya, makanya ada sigap. Orang-orang yang lemah secara ekonomi, kita gotong royong bantu beli PZU. Yang tidak sanggup sekolah, kita kumpulkan donasi untuk beasiswa. Itu semuanya karena nikmat apa? Nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Coba kalau kita hidup sendiri-sendiri, kaum muslimin tentu tidak akan bisa tolong menolong dengan sebenarnya. Maka Allah memberikan pada kita, ibu bapak sekalian, 3 ikatan persaudaraan harus dijaga, harus dipelihara. Satu adalah ikatan persaudaraan kemanusiaan. Ini disebut dengan ukhuwah insaniyah basyariyah. Persaudaraan dasar kemanusiaan sebagai sama-sama anak cucu Adam. Maka Allah memanggilnya ya ayuhan nas atau ya bani Adam. Ya ayuhan nas wahai manusia, ya bani Adam. Ya ayuhan nas wahai jenis manusia, nah insan. Maka ketika disebut ya ayuhan nas, itu mencakup seluruh manusia, baik beda benua, beda negara, beda bahasa, beda warna kulit, bahkan beda agama. Itu al-insan, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah juga ibu terkadang sebut ya bani Adam. Nah, ini untuk mengingatkan manusia itu satu keturunan, satu nenek moyang, yaitu Adam. Ya bani Adam. Maka dalam Al-Quran ketika Allah memanggil ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu setiap kamu mau ke masjid. Pakailah perhiasan, maksudnya pakailah pakaian yang rapi. Itu salah satu dalil beribadah itu dengan pakaian yang rapi, yang bersih. Jangan keondangan, pakaiannya paling baik. Tapi kalau sholat pakai kaos oblong atau pakai daster, karena pakai mukena. Tapi firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang terbaik. Nah, ukhuwah insaniyah itu ibu tidak mengenal apa agamanya, bangsanya, bahasanya, warna kulitnya. Contoh kecilnya kalau kita di jalan, ibu bapak sekalian, kita di jalan, lihat ada orang ibu-ibu sudah sepuh atau bapak-bapak sudah lanjut usia mau nyebrang jalan, culang cileng, tungak tengok kiri kanan, siapa yang mau nolong saya mau nyebrang. Lalu ada orang menuntun menyeberangkannya. Semua orang pasti akan merasa simpati kepada orang yang menyeberangkan itu. Pernah nggak ibu bapak orang mau nolong seseorang harus nanya dulu, ibu agamanya apa? Masa mau nolong nyeberangin orang saja harus nanya agamanya apa? Tidak perlu, karena itu cukup dasar kemanusiaan kita menolong. Komo naros heula kieu mah, ibu ari ibu pestisisi sanes. Emangnya kenaon? Upami pestisisi bari ditulungan. Teu kedah kitu. Nah, jadi ku sifat kemanusiaan saja. Maka dimanapun ada bencana di dunia, asal dia manusia kena musibah, kita semua wajib simpati. Nah, itulah ukhuwah insaniyah. Kalau ada satu bangsa dijajah, dianiaya, di bumi hanguskan, dibantai, digenosida, seperti di Palestina, mau muslim maupun non muslim,
pasti seluruh manusia di dunia akan simpati dan wajib membela. Tuh namanya ukhuwah insani. Di Palestina tuh Bu, yang dibantai bukannya Muslim, karena banyak juga orang Kristen. Di Palestina itu masih banyak pengikut Kristen Ortodoks, tapi mereka itu baik sesama Muslim. Karena sebelum Islam datang ke Palestina di masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 67 Hijrah. Tahun 17 Hijrah. Tahun 17 Hijrah. Karena penaklukan Palestina itu 16, 17, 18. 17 itu sudah takluk. Nah, maka Khalifah Umar bin Khattab datang ke Palestina tahun 17 Hijrah. Menerima penyerahan kota Palestina dari uskup Kristen, namanya Uskup Soparonius. Jadi yang menyerahkannya siapa Bu? Uskup Kristen diserahkan tuh. Mereka tetap memeluk agama Kristen, tidak dipaksa menerima Islam. Itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalian terus, bahkan si uskup itu mengajak Khalifah Umar melihat gerejanya. Maka Khalifah Umar keliling di gereja itu. Datanglah waktu sholat. Maka kata uskup, sholatlah engkau di gereja ini. Pasti kami merasa bangga. Gereja ini dipakai sholat Khalifah kaum muslimin yang agung. Apa kata Umar? Kalau aku sholat di gereja ini, nanti kaum muslimin menduga gereja ini telah jadi masjid, sehingga nanti akan dijadikan masjid. Kamu gak punya gereja. Maka kata Umar, izinkan aku sholat di luar. Maka Umar pun keluar mencari lokasi yang baik, cari tanah lapang. Setelah dirapihkan, sholatlah di tanah lapang itu disaksikan oleh orang-orang Kristen. Betapa mereka bangganya, kagumnya melihat kaum muslimin. Sholat dipimpin khalifahnya sangat sederhana, hanya beralaskan pasir, diratakan. Ribuan tentara muslim ikut sholat di situ. Para uskup, para pendeta itu menyaksikan. Maka disitulah kemudian dibangun Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab. Jadi di komplek Masjidil Aqsa itu ada 4 masjid sebetulnya. Masjid Umayyah, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Qubli. Nah, jadi ibu-ibu bapak sekalian, ukhuwah insaniyah ini yang menjadi dasar manusia tolong menolong dengan bangsa-bangsa yang berbeda agama, berbeda bahasa, beda suku. Tidak perlu kita kalau menolong manusia, nanti dulu ya, itu agamanya apa baru kita tolong. Tidak perlu. Itu hubungan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah mah ibu bapak jangankan kita ke manusia, ke binatang saja kita harus sayang. Cuma nggak ada ukhuwah hayawaniyah. Nggak ada ukhuwah hayawaniyah. Tapi bukan berarti ke hewan nggak boleh sayang, harus sayang. Tidak boleh kita menganiaya binatang. Binatang saja kalau teraniaya harus ditolong. Apalagi manusia. Maka Rasulullah SAW bercerita dahulu, kata Nabi, ada seorang wanita Bani Israel. Dia itu pezina, dia mau bertobat. Lalu dia pergi melintasi sebuah padang pasir yang tandus. Di perjalanan kehabisan bekalnya, air minumnya habis. Lalu dia mencari sumber air. Setelah menemukan ada sumur tua, ibu. Bagaimana bahagianya orang berjalan di padang pasir yang kering kerontang kehabisan minum, menemukan sumur. Pas dilihat airnya jernih, tapi sayang dalam, nggak kahontal, nggak tercapai dengan tangan. Akhirnya si wanita itu membuka sabuknya, disobek, dibagi 2. Lalu diambil sepatunya dari kulit. Diikat sepatu itu, dicelupin ke bawah. Celupin ke bawah sumur. Karena nggak sampai, akhirnya dia nyari cara sedikit lagi sampai ini si timbanya itu. Akhirnya dia cari bibir sumur tua itu yang bisa dia turun.
maka dia turun pelan-pelan ke bibir sumur tua itu, lalu sampailah timbanya itu ke sumur. Setelah sepatunya penuh dengan air, digigitlah, baru dia merayap ke atas. Setelah di atas ditimba pelan-pelan, mau diminum itu air, Bu, Bapak sekalian, mau diminum, idro'at kalban yalhasu fit turab. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikatakan, tiba-tiba wanita itu melihat seekor anjing yang menggelepar-gelepar kehausan. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngalamin begitu, kan ini ceritanya ibu-ibu kan gitu. Makanya tanya ibu-ibu. Sedang haus-hausnya ya di padang pasir, mun di urang mah di gunung yang musim kering taya cai. Setelah mendapatkan air mau diminum, tiba-tiba lihat anjing kehausan. Mending diminum ke urang atau pastikan ke anjing? Urang mah baru-baru serang anjingnya. Jangan dulu ge urang heula we. Menang hese lagi ngambilnya kan? Pakai sepatu. Tiba-tiba mau diminum, ada seekor anjing idro'at kalban yalhas fit turab. Dalam riwayat lain pisaroya, saroya itu pasir. Dia melihat seekor anjing menggelepar, menjilat-jilat pasir kehausan. Di hatinya si wanita itu berkata, wahai Tuhanku, ini minum atau kasih ke anjing? Minum atau kasih ke anjing? Kalau saya, minum aja, peduli ting sama anjing. Kan gitu. Boro-boro sareng binatang. Jalmi ayeuna mah sesama manusia saja. Kalau dia butuh mah nggak peduli orang lain. Nah, tapi luar biasa si wanita pelacur ini, Bu. Kata Rasulullah, wanita itu menyerahkan airnya itu kemana? Ke anjing. Sehingga anjing itu melahapnya meminumnya dengan lahap. Setelah kenyang pergi tuh anjing tuh. Nah ini mah namanya nolong anjing baik. Karena ada istilah nolong anjing kejepit. Hanas ditulungan kejepit, dia ditulungan malah ngegel. Ulah nu gitu mah Bu, kan terus kejepit. Ternyata setelah dia kasih minum, si anjing itu kayak mengerti. Dia pergi meninggalkannya. Apa sabda Rasulullah? Pasyakarallahu laha wa ghafara dzanbaha. Allah berterima kasih ke si wanita ini dan Allah mengampuni dosanya. Baru niat tobatnya, belum melaksanakan tobatnya sudah diampuni oleh Allah. Karena apa? Menolong seekor anjing. Ini nilai-nilai dalam Islam tolong menolong. Jadi kalau kita manusia punya ukhuwah insaniyah, menolong orang yang dianiaya seperti di Palestina, membantai penduduk Gaza oleh orang Israel, kita menolong dengan apapun yang kita bisa, hanya seteguk air, hanya Rp1, hanya sekilogram gandum yang dibelikan dari rakyat Indonesia untuk kelangsungan hidup saudara kita di Palestina, lebih besar daripada ngasih minum seekor anjing. Coba, besar seperti apa pahalanya kalau menolong manusia, baru menolong seekor anjing saja. Cuma hadis ini jangan dijadikan alasan dibacakan di tempat pelacuran, di tempat lokalisir. Oke, dijadikan alasan, oh kalau nolongan anjing wae dihampura dosana. Kalau gitu mah saya lebih dihampura lagi sama Allah, karena saya mah hasil pelacurannya dipakai nyumbang fakir miskin, yayasan anak yatim. Ya tidak boleh dijadikan alasan begitu ya Bu ya. Justru ini menerangkan orang yang berbuat dosa, bertobatnya belum, baru rencana, sudah diampuni oleh Allah karena betapa pedulinya kepada makhluk Allah yang lain. Ini binatang. Untuk jadi perbandingan bagaimana kalau terhadap sesama manusia. Nah, jadi kalau kita sekarang ibu bapak sekalian iuran membeli ambulans, bayangkan ambulans itu akan nolong siapa?
akan nolong orang yang kena musibah. Sakit keras tidak punya ongkos ke rumah sakit. Sakit keras membutuhkan angkutan yang cepat, disediakan oleh PC Cangkuang ambulan itu, tertolong jiwa orang itu. Berapa besar pahalanya, Bu? Coba, tidak terukur. 100 orang rereongan membelinya, 100 orang semua kebagian bersama. Inilah hebatnya kita tolong menolong dalam ukhuwah. Kalau tidak ada ukhuwah tidak akan ada. Maka ukhuwah insaniyah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini dasar ukhuwah insaniyah. Kami ciptakan kalian dari satu ibu satu bapak, Adam dan Hawa. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling mengingkari, untuk saling tolong menolong, bukan saling memusuhi, untuk saling mengasihi, bukan saling membenci dan memerangi. Lalu firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, tapi yang paling mulia di sisi Allah di hari kiamat nanti dan di dunia sekarang yang paling takwa di antara kalian. Nah, inilah ukhuwah insaniyah. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah ukhuwah sya'biyah watoniyah. Apa itu ukhuwah sya'biyah watoniyah? Persaudaraan kesukuan, kebangsaan, persaudaraan tanah air. Jadi waton itu tanah air. Apa usah dalilnya ukhuwah watoniyah sya'biyah? Ketika Allah mengutus para nabi, para rasul, ibu bapak sekalian, maka Allah mengingatkan akan kesatuan suku, kesatuan bangsa, kesatuan tanah air. Makanya dalam Al-Quran bisa dilihat di banyak ayat, kalau tidak salah kebanyakan dalam surah Asy-Syu'ara, surah Al-Anbiya, ketika Allah menyatakan wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan ke negeri Madian kami utuskan rasul dari saudara mereka, yaitu Nabi Syu'aib. Wa ila adin akhahum sholiha wa ila samuda akhahum huda Huda. Kepada negeri Madian kami kirimkan saudara mereka senegeri, saudara mereka setanah air, yaitu Nabi Syu'aib. Kepada kaum Samud kami kirimkan saudara mereka sekaum senegeri, yaitu Nabi Soleh. Kepada kaum Ad kami kirimkan saudara sekaum mereka Nabi Hud. Nah, jadi ibu sekalian, Allah menyebut para nabi itu adalah saudara kaumnya. Apakah itu saudara-saudara? Bukan. Tapi saudara apa? Saudara sekaum, sebangsa. Walaupun kaumnya itu memusuhi dan mengingkari nabi itu. Contohnya, Nabi Syu'aib diimani apa tidak oleh kaumnya? Tidak diingkari. Tetap saja disebut akhahum, saudara mereka. Nah, namanya ini ukhuwah watoniyah. Saudara apa? Saudara sekaum, setanah air, sebangsa. Mereka tinggal di Madian. Nabi Soleh, Nabi Hud diimani apa diingkari kaumnya? Diingkari. Tapi mereka disebut saudara Ad, saudara Samud. Saudara apa? Saudara sekaum, saudara sebangsa. Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada saudara mereka bangsa Quraisy. Satu suku, satu kabilah. Kepada negeri Mekah. Tetapi Rasulullah diutus untuk seluruh alam, itu bedanya. Makanya ibu sekalian, ada persaudaraan berdasarkan satu kaum. Ukhuwah qaumiyah, sya'biyah, watoniyah. Berdasarkan ikatan negeri. Makanya ibu sekalian, manusia itu dari fitrah
tinggal di suatu negara, dia merasa bersaudara senegara itu. Terlepas dia beda suku, beda bahasa, beda agama. Kalau dia pergi ke luar negeri, pasti dilihat, ada nggak saudara saya se-Indonesia? Begitu. Karena yang dia lihat pemanya orang Indonesia mukim di Amerika, pasti akan ngaku saudara teh sesama orang Indonesia. Jangankan yang seagama, beda agama pun merasa senang karena setanah air. Itu sifat manusia. Ukhuwah kebangsaan, ukhuwah watoniyah. Kalau sesama orang Indonesia, upamanya kita pergi ke Sumatera, sama-sama Indonesia, pasti dicari, ada nggak orang Bandung? Betul nggak Bu? Makanya di Sumatera pun ada ikatan Bandung, ikatan Jawa Barat, ada ikatan Jawa tuh. Padahal tinggalnya di Sumatera, tetap saja ada ikatan orang Jawa. Orang Sumatera datang ke Jawa Barat, tetap buat ikatan orang Sumatera tuh. Itu sifat manusia. Yang disebut apa? Ukhuwah qaumiyah, watoniyah, sa'biyah. Persaudaraan setanah air. Kita upamanya sesama Jawa Barat, tapi orang Cangkuang, tinggalnya di Bekasi, pasti akan yang di orang Cangkuang. Padahal sesama orang Jawa Barat. Sesama orang Cangkuang pasti akan nyari ayah orang Persiste. Terus deh. Iya, itu sifat manusia. Jadi ukhuwah itu begitu. Karena dengan itulah maka akan timbul rasa tolong menolong, rasa cinta mencintai dengan lebih erat. Selain tadi rasa kemanusiaan. Dengan rasa kemanusiaan seluruh dunia, tapi itu longgar. Orang Amerika merasa lebih dikdaya daripada orang Indonesia tuh. Jadi mudah putus rasa kemanusiaan itu. Egoismenya muncul. Kebangsaan, saya orang Amerika. Makanya timbullah ikatan keamerikaannya, ikatan keindonesiaannya, ikatan kearabannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita ikatan yang lebih kokoh dari semua itu. Itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah, yang dasarnya iman, bukan dasarnya garis keturunan, bukan dasarnya tempat tinggal, tapi dasarnya lah ideologi keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun.